Mengenal Thomas Pol, pemain naturalisasi selanjutnya Timnas Indonesia. Resmi Timnas Indonesia dilatih pelatih Jepang. Latih Timnas muda, Nova Arianto tak anti pemain diaspora. Keuntungan Timnas Indonesia usai berlaga di Piala Asia 2023. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mengenal Thomas Pol, pemain naturalisasi selanjutnya Timnas Indonesia. Thomas Pol, pemain berusia 21 tahun dari SC Cambuur, mungkin menjadi pemain naturalisasi terbaru untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri, dengan Belanda menjadi fokus utama karena sejarah panjang hubungan dengan tanah air. Sejumlah pemain keturunan Belanda seperti Shane Paktinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner sudah memperkuat Timnas Indonesia. Sekarang, muncul satu lagi pemain potensial, Thomas Pol, yang tengah meniti karir di Belanda. Thomas Pol memiliki darah keturunan Indonesia melalui sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan FIFA dan kebijakan PSSI yang memperbolehkan keturunan sampai dengan kakek atau nenek. Meskipun awalnya bermain untuk Almere City, Pol saat ini dipinjamkan ke SC Cambuur selama semusim untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Sejak musim panas 2023, Pol telah tampil dalam 18 pertandingan dengan mencatatkan 2 assist. Keputusan apakah Pol akan dinaturalisasi atau tidak menjadi hal yang menarik untuk dinantikan. Resmi Timnas Indonesia dilatih pelatih Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan Satoru Mochizuki, pelatih asal Jepang, sebagai pelatih baru Timnas Wanita Indonesia. Kabar ini diungkapkan oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya pada pagi hari Selasa. Satoru Mochizuki, yang berusia 59 tahun, telah mencatatkan berbagai prestasi bersama Timnas Wanita Jepang, termasuk menjadi bagian dari staf pelatih saat tim tersebut meraih gelar juara Piala Dunia Wanita 2011. Penunjukan Mochizuki sebagai pelatih Timnas Wanita Indonesia merupakan hasil dari kerja sama antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Jepang. Ia akan menggantikan Rudi Eka Priambada, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih selama periode 2021 hingga 2023. Sebelumnya, Mochizuki juga memiliki pengalaman sebagai pelatih di klub Liga Jepang, seperti Kyoto Sangat pada tahun 1998 dan Vissel Kobe pada tahun 2000. Pada tahun 2019, ia terakhir kali menangani Timnas Universitas Wanita Jepang. Latih Timnas muda, Nova Arianto tak anti pemain diaspora. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan pemain diaspora bergabung dengan timnya, tetapi dengan syarat bahwa mereka harus memiliki paspor Indonesia. Nova Arianto, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 dan juga menjabat sebagai asisten pelatih di U23 dan senior di bawah Shin Tae-yong, telah memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 di Jakarta pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2024. Pemusatan latihan ini menjadi persiapan awal untuk Piala AFF U16 2024. Dalam pernyataannya, Nova menyatakan keterbukaannya terhadap pemain-pemain diaspora untuk bergabung dengan timnya, namun ia menegaskan bahwa syarat utama adalah mereka harus memiliki paspor Indonesia, sehingga tidak perlu melalui proses naturalisasi yang memakan waktu. Hal ini berbeda dengan kasus Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023, di mana tim tersebut tidak dapat memainkan pemain diaspora Chow Yun Damanik karena ia tidak memiliki paspor Indonesia, meskipun ibunya lahir di Indonesia. Nova juga mengungkapkan bahwa ia telah memulai upaya untuk memetakan pemain diaspora yang dapat diikutsertakan dalam Timnas Indonesia U16, meskipun detailnya belum diungkapkan. Keuntungan besar Timnas Indonesia usai berlaga di Piala Asia 2023.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan manfaat besar yang diperoleh skuad Garuda setelah tampil di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong melihat turnamen tersebut sebagai momentum penting untuk pertumbuhan dan pengembangan tim ke depan. Timnas Indonesia mencatat prestasi gemilang di Piala Asia 2023 dengan berhasil mencapai babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini. Sebelumnya, mereka selalu tersingkir di fase grup dalam 4 edisi sebelumnya. Meskipun perjalanan Timnas Indonesia berakhir setelah kalah dari Timnas Australia dengan skor 0-4, Shin Tae-yong tetap bangga dengan penampilan timnya dalam kompetisi tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa para pemain harus terus berkembang meskipun Piala Asia 2023 telah berakhir. Baginya, turnamen ini seharusnya menjadi pemicu bagi mereka